kami dari kelompok 7 akan membawakan presentasi tentang materi DIR Floor Time. Dalam materi tersebut kita akan membahas tentang pengertian, sejarah, langkah-langkah, prinsip dasar sampai dengan video penanganan dalam penggunaan floor time untuk anak autisme. Floor time merupakan pendekatan pragmatis sosial yang digunakan untuk membantu anak dengan autisme dalam mengembangkan kemampuan verbal dan sosial. Metode ini dikembangkan oleh Dr. Starley Greenspan melalui permainan dalam rangka mengembangkan lingkungan natural yang membantu anak mencapai tahap perkembangan bahasa dan kemampuan sosial yang sesuai. Metason 2016. Selain itu, floor time bertujuan membangun hubungan keterikatan sosial, berpikir kompleks, dan pemecahan masalah pada anak dengan autis. Lang, Hancock, and Sick 2015. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah floor time. Metode floor time diciptakan oleh psikiater anak yang bernama Stanley Greenspan dan Serena Wieder. Metode ini didasarkan oleh model Developmental Individual Difference Relationship Base atau yang biasa kita sebut dengan DIR. Greenspan mengembangkan model ini sebagai terapi untuk anak-anak dengan berbagai masalah dan keterlambatan perkembangan pada awal tahun 1980-an. Dalam sebuah penelitian pada tahun 2003, Greenspan dan Wieder mempelajari Joy. Joy merupakan seorang anak dengan spektrum autis yang menghabiskan waktu 3 tahun untuk terlibat floor time bersama dengan ayahnya. Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, Joy mengikuti 6 sesi floor time pada setiap harinya. Kemudian, Joy terus mengalami peningkatan yang pesat, dan kedua ilmuwan tersebut menyimpulkan bahwa metode floor time membantu kemajuan Joy. Pada tahun 2007, seorang peneliti independen melakukan penelitian yang menunjukkan manfaat floor time untuk anak-anak autis. Kemudian pada tahun 2011 dilakukan 2 penelitian untuk mendukung floor time yang dilakukan di Thailand dan di Kanada. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa floor time secara signifikan dapat meningkatkan perkembangan emosional dan mengurangi gejala autisme. Sedangkan floor time di Indonesia dikembangkan oleh Yayasan Ayo Main. Tetapi pendekatan ini masih jauh dari jangkauan masyarakat di Indonesia dikarenakan keterbatasan informasi dan juga sumber daya manusia yang mendalami pendekatan dengan menggunakan terapi ini. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan ini juga masih terbatas, tetapi pada beberapa penelitian menunjukkan hasil yang positif. Misalnya pada penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Floor Time Terhadap Kemampuan Berbahasa pada Anak Autistik yang dibuat oleh Pangestika pada tahun 2013 pada 3 orang subjek. Hasil dalam penelitian tersebut ialah ketiga subjek mengalami peningkatan kemampuan berbahasa setelah mengikuti sesi floor time. Selanjutnya adalah prinsip dasar pendekatan floor time. Meskipun pendekatan floor time ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, namun dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip dasar dari pendekatan floor time tersebut. Adapun prinsip-prinsip dasarnya antara lain 1. Mengikuti inisiatif atau petunjuk anak. Yang nomor 2, melakukan floor time sesuai dengan tingkat perkembangan dan profil individual difference, serta membangun minat alaminya. Yang nomor 3, yaitu membuka dan menutup lingkaran komunikasi antara anak dan terapis. Yang nomor 4, yaitu menciptakan permainan yang medianya dapat digerakkan. Nah, di sini kita harus menghindari permainan yang terstruktur yang dapat mengurangi interaksi antara anak dengan terapis. Yang nomor 5 yaitu memperpanjang lingkaran komunikasi. Yang nomor 6, tingkatkan motivasi anak dengan melibatkannya ke dalam permainan yang bervariatif sampai anak menikmati permainan tersebut. Selanjutnya yaitu sesuaikan interaksi pada anak dengan memperhatikan perbedaan individual tiap anak dalam proses yang berhubungan dengan fungsi auditori, visual, dan modulasi sensorik. Yang terakhir atau nomor 8 yaitu usahakan secara bersamaan mengerahkan perkembangan emosional anak. Nah, di sini kita harus memperhatikan ikatan gerak tubuh, pemecahan masalah, preverbal yang kompleks, serta penggunaan ide dan penghubungan ide. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan floor time. Yang pertama ada observasi.
Observasi penting dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk memulai pendekatan pada anak. Dan yang kedua, pendekatan dengan membuka lingkaran komunikasi. Dan yang ketiga, apabila telah melakukan observasi dan anak sudah mulai membuka lingkaran komunikasi, kemudian guru diharap untuk memberikan respon kepada anak dengan kata-kata ataupun gerakan. Dan yang keempat, anak-anak memimpin interaksi. Yang kelima, gunakan waktu yang ada untuk mendorong anak berinteraksi. Pada saat anak mulai tertarik untuk bermain, maka guru harus bergabung dengan permainan yang anak lakukan. Dan lalu berikan perhatian dan komentar yang membuat komunikasi terus berjalan. Dan selanjutnya, memperluas dan memperpanjang lingkaran komunikasi. Kemudian, tidak memaksakan kehendak saat bermain, tetapi memperpanjang dan memperluas tema yang disukai oleh anak. Dan yang terakhir, menutup lingkaran komunikasi. Sebenarnya siklus komunikasi bisa cepat atau interaksi yang terjadi antara guru dan orang tua makin meluas. Yang jelas di sini biarkan anak untuk memperpanjang ataupun menutup lingkaran komunikasi. Alat bantu dalam metode floor time. Alat-alat yang dapat digunakan untuk membantu dalam metode floor time ini bisa menggunakan berbagai macam permainan yang diminati anak, seperti role playing atau bermain peran. Role play method ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bicara anak autis. Metode ini tentunya disesuaikan dengan tingkat kemampuan bahasa anak. Caranya, anak autis diajak bermain memerankan tokoh-tokoh tertentu dan pendamping mempersiapkan jalan ceritanya. Misalnya dengan menggunakan mainan seperti boneka, mobil-mobilan, dan mainan telepon rumah. Pendamping juga harus kreatif dan ekspresif dalam memainkan perannya sehingga menarik anak. Di tahap inilah kreativitas anak akan berkembang. Anak pun dapat mulai berani untuk mencetuskan ide dan membuat jalan ceritanya sendiri. Selanjutnya adalah permainan konstruktif. Permainan ini merupakan bentuk permainan di mana anak menggunakan bahan untuk menciptakan sesuatu. Aktivitas apapun yang dilakukan saat anak berada di tengah permainan konstruktif ini, ia akan belajar tentang atribut bahan yang berbeda, bereksperimen dengan proses berpikir, dan melibatkan rasa ingin tahu dan imajinasi mereka. Beberapa permainan konstruktif antara lain bermain Lego, bermain tanah liat atau Play-Doh, menyusun domino, bermain pasir atau kinetic sand, menyusun balok, atau bermain menara Hanoi. Ada banyak lagi permainan yang dapat digunakan dalam kegiatan floor time, dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat membantu anak memahami dan melakukan instruksi ditunjang dengan media yang digunakan. Selain itu, juga dapat membantu anak autis mengembangkan kemampuan bahasa reseptifnya yang meliputi kegiatan memahami dan melakukan instruksi memegang, mengambil dan memasukkan benda, menumpuk, dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan juga, pendamping juga perlu memahami minat dan kapasitas kemampuan anak agar dapat mencapai perkembangan bahasa dan komunikasi yang optimal sejalan dengan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya adalah kelebihan dari metode floor time. Kelebihan yang pertama adalah meningkatkan komunikasi dua arah antara orang tua atau terapis dengan anak autis. Kelebihan yang kedua adalah meningkatkan respon anak autis terhadap orang-orang di sekitarnya. Kelebihan yang ketiga adalah peningkatan kemampuan anak dalam melakukan inisiasi dan memberikan respon. Hal ini termuat dalam hasil penelitian Isnanisa tahun 2019 yang menyatakan bahwa intervensi pada anak menggunakan pendekatan floor time dijumpai temuan bahwa adanya peningkatan kemampuan anak dalam melakukan inisiasi dan memberikan respon dalam melakukan komunikasi dua arah dengan ibunya. Kelebihan yang keempat adalah meningkatkan perkembangan fungsional emosional anak. Hal ini termuat dalam Greenspan dan Winder tahun 2006 yang dikutip dalam Isnanisa tahun 2019, di mana didapati temuan yakni pada peningkatan perkembangan fungsional emosional anak. Maka,
kemampuan anak dalam menjalin komunikasi dan interaksi pun akan semakin meningkat. Kelebihan yang kelima adalah menjadi alternatif terapi autis yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah. Kekurangan metode floor time. Yang pertama, terapis memerlukan waktu yang relatif lama untuk membuat anak terbuka. Lalu yang kedua, terapis memerlukan waktu yang cukup lama dalam penanganannya, mengingat terapis harus terlebih dahulu melakukan observasi sebelum masuk ke dalam sesi terapi. Lalu yang ketiga, memerlukan tambahan terapi perilaku untuk anak autisme tingkat sedang hingga berat. Has three fundamentals that are used in all sessions. The first one is to always follow the child's lead. The second one is to challenge the kid to be creative and spontaneous. The last one is to expand the action and interaction, include all the senses, motor skills, and different emotions. Come here, buddy. Come here, buddy. Come here, buddy. Yikes. Can Daddy hit Barney? Can Daddy hit Barney? Daddy, don't. Who's that? Who's that? Just the last step, let him take it so he's taking more initiative. Okay. Because when he's this far, we can grab him, or we can let him come into us and take more of the initiative. Whenever he can, always let him take the initiative, that extra step. What you looking for, sweetie? What you looking for? What you looking for? Who's over here? All right, so Daddy will take over now. Mom, you can relax Who's a little over bit. here, Good sweetie? job. You got a lot of nice over interaction here? going. That was Is really that lovely. Buzz? Is that a You see, the bus? idea is you soothe, Who's inside relax, there? Who's do something inside around feeding and eating when he's Who's in a that? finicky mood, and you still get Out. interaction going. You're always drawing him Daddy? into you, drawing him into Out. looking, engaging, exchanging, reciprocating. We're working on the very core issues. Right. Even though he's got some words and things, we really want to help him get more comfortable with those core issues. Absolutely. What are those? That's good, Daddy. What are those? How are we gonna open that? Good boy. What's in there? What's in there? Cookies. Oh, can I have one too? Can I have one? Thank you, thank you. That's great. That's great, Daddy. Yummy. Can I have another one? That's Can great. I have another cookie? That's great. Oh, Can Daddy have a cookie? oh, yes. Thank you, sweetie. What else is in there? Another one. Can Daddy have one? Ooh. You got my cookie. What else is in there? Cookie. Thank you. Whoop. Zoop. Good boy. Oh, look, put it in your mouth, Daddy. Put it in your mouth. Look what I got. Show it to him. Now let him take it out of your mouth. Yeah, take it out of your mouth. Well, you say mine. He's got to say mine. You got to say mine. Hey. I want a kiss, and I'll give it to you. Have a kiss? Give me a kiss, and I'll give it to you. Give me a kiss, and I'll give it to you. Have a kiss? Okay. Yeah, Wait, no, boy. don't Have hold him. another Don't kiss. hold him. Don't hold him. Don't hold him. Have another kiss. More kiss. Thank you. More kissy. Oh, that was a juicy one. More